Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Dermawan Ritonga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan oftalmologi dengan diagnosis corpus alienum cornea gram oculi dextra dengan komplikasi erosi kornea. Corpus alienum adalah sesuatu yang masuk ke mata dari luar tubuh, dapat berupa partikel debu hingga pecahan logam, atau yang bisa kita sebut benda asing. Sebagian besar benda asing kornea dapat menyebabkan cedera ringan, tanpa menyebabkan morbiditas visual yang signifikan jika tidak mengenai aksis visual. Beratnya kerusakan mata tergantung dari besarnya corpus alienum, kecepatan masuknya, ada atau tidaknya proses infeksi, dan jenis benda. Yang pertama adalah anamnesis, yang merupakan wawancara medis yang dilakukan secara langsung antara dokter dan pasien itu sendiri, disebut juga autoanamnesis, atau dilakukan oleh dokter dengan keluarga pasien yang membawa pasien tersebut ke dokter, disebut juga alloanamnesis. Pertama-tama sambutlah pasien dan persilakan pasien duduk. Setelah itu jangan lupa memperkenalkan diri dan juga menanyakan identitas pasien secara lengkap. Nama pasien adalah Tuan MP, usia 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, bangsa Indonesia, pekerjaan pekerja las, alamat di Palembang. Setelah itu, bisa kita tanyakan ke keluhan utama pada pasien, yaitu keluhan yang membawa pasien berobat ke rumah sakit. Lalu kita tanyakan juga riwayat perjalanan penyakitnya, sudah sejak kapan pasien mengalami keluhan tersebut. Tanyakan juga riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit dalam keluarga, dan riwayat pengobatan sebelumnya. Dari hasil anamnesis didapatkan bahwa keluhan utama pasien adalah mata kanan terasa mengganjal sejak 1 hari yang lalu. Dengan riwayat perjalanan penyakit, sejak 1 hari sebelum masuk rumah sakit, pasien mengeluhkan adanya rasa mengganjal pada mata kanan setelah pasien terkena percikan serbuk besi saat sedang bekerja memotong besi dengan besi gerindra. Pasien diketahui tidak menggunakan kacamata pelindung saat bekerja, kemudian pasien mengeluh mata kanan terasa perih, mata merah ada, berair-air ada, gatal tidak ada, keluar kotoran dari mata tidak ada, keluar cairan seperti putih telur dan darah dari bola mata tidak ada. Riwayat mengucuk mata ada, riwayat mencuci mata kanan menggunakan air keran ada. Pasien kemudian datang berobat ke IGD RSKM Palembang untuk ditata laksana lebih lanjut. Untuk riwayat penyakit sebelumnya, riwayat keluhan serupa sebelumnya pada mata kiri ada, riwayat darah tinggi tidak ada, riwayat kencing manis tidak ada, riwayat memakai kacamata dan lensa kontak tidak ada, serta riwayat operasi mata tidak ada. Riwayat penyakit dalam keluarga, riwayat keluhan yang sama dalam keluarga tidak ada, dan riwayatan pengobatan dengan keluhan serupa sebelumnya ada. Anamnesis ini dilakukan dengan tujuan untuk menyingkirkan diagnosis banding dan mengerucutkan diagnosis kerja yang akan kita tegakkan nantinya. Setelah anamnesis selesai, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pertama adalah pemeriksaan visus. Di sini kita akan menempatkan pasien pada jarak 6 meter dan sejajar dengan Snellen chart. Kemudian kita instruksikan pasien untuk membaca baris demi baris. Pada satu baris, dianggap benar apabila pasien dapat menjawab 50% dari total huruf dalam satu baris, sehingga kita bisa menentukan visusnya. Apabila pasien sudah tidak dapat membaca, tandai pada baris keberapa pasien sudah tidak bisa membaca. Kemudian berikan pinhole kepada pasien, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, lalu lihat apakah ada kemajuan visus atau tidak dan lakukan pencatatan. Setelah melakukan pemeriksaan pada mata kanan, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan pada mata kiri. Kemudian pemeriksaan tekanan intraokular. Pemeriksaan ini kita lakukan secara palpasi sebagai penilaian subjektif dan bisa juga dengan menggunakan alat non-contact tonometer. Palpasi dilakukan terhadap palpebra pasien. Pastikan tangan pemeriksa steril dan menggunakan handscoon, lalu fiksasikan jari jemari pemeriksa pada wajah pasien, dan gunakan telunjuk kedua tangan pemeriksa untuk melakukan penekanan pada mata pasien. Periksa kedua mata pasien secara bergantian. Penilaian juga dapat dilakukan dengan non-contact tonometer. Instruksikan pasien untuk meletakkan dagu dan mata pada alat yang sudah tersedia. Lalu kita aplikasikan alat ke mata kanan terlebih dahulu. Arahkan ke tengah pupilnya. Nanti alatnya akan menembakkan angin sebanyak 3 kali dan akan mengukur tekanan intraokular pasien.
Kemudian lakukan pada mata kiri. Selanjutnya adalah pemeriksaan kedudukan bola mata. Instruksikan pasien untuk melihat lurus ke depan pada satu titik. Lalu kita akan sinari bagian glabella pasien. Kemudian perhatikan kedudukan bola mata pada pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan gerakan bola mata. Pada pemeriksaan ini, pemeriksa akan mengarahkan pen light atau jari telunjuk pemeriksa ke 6 titik ordinal, dan pemeriksa akan memerhatikan apakah gerakan bola mata dari pasien dapat menyentuh daerah kantus medial dan lateral. Instruksikan kepada pasien untuk tidak menggelengkan atau mendongakkan kepalanya, hanya menggerakkan matanya saja. Dari beberapa pemeriksaan fisik yang sudah kita lakukan terhadap Tuan NP, didapatkan hasil visus pada oculi dextra adalah 6/6 dan visus pada oculi sinistra adalah 6/6. Untuk tekanan intraokular, didapatkan pada oculi dextra palpasi N+0 dan pada oculi sinistra didapatkan palpasi adalah N+0. Untuk kedudukan bola mata pada pasien adalah ortoforia dan gerakan bola mata pada pasien adalah baik ke segala arah atau tidak ada hambatan. Selanjutnya adalah pemeriksaan segmen anterior. Pada pemeriksaan ini, kita akan menggunakan bantuan alat penunjang berupa slit lamp. Instruksikan pasien untuk menaruh dan menempelkan keningnya pada alat. Lalu kita atur terlebih dahulu lensa okular agar kita dapat melihat segmen anterior pasien dengan jelas. Lalu setelah itu kita dapat menilai segmen anterior. Instruksikan pasien untuk fokus ke satu titik dan tidak melihat kanan atau kiri. Pada kasus corpus alienum cornea atau pada kasus yang kita bahas kali ini, kita akan lebih fokus menilai pada korneanya. Kemudian pada slit lamp kita juga dapat melihat struktur-struktur mata. Pada segmen anterior, kita dapatkan palpebra oculi dextra dan oculi sinistra tenang. Lalu konjungtiva dari oculi dextra terdapat mix injeksi dan konjungtiva oculi sinistra tenang. Pada kornea oculi dextra, kita temukan tampak corpus alienum berupa gram di tepi kornea atau limbus sedikit ke medial pada arah jam 9, ukuran 2x1 mm. Fluorescent test positif pada tepi corpus alienum arah jam 9 dan kornea pada oculi sinistra jernih. Untuk bilik mata depan oculi dextra dan sinistra sama-sama sedang. Untuk iris, oculi dextra dan oculi sinistra gambaran baik. Lalu pupil oculi dextra dan oculi sinistra bulat, sentral, refleks cahaya positif dengan diameter 3 mm. Dan lensa pada oculi dextra dan oculi sinistra adalah jernih. Dan pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan segmen posterior. Pada pemeriksaan segmen posterior, kita menggunakan alat bantu berupa fundoskopi untuk melihat bagian belakang dari bola mata, di mana isinya adalah optic disc. Lalu kita lihat dan kita nilai apakah ada edema atau tidak, bulat atau tidak. Lalu nilai juga rasio arteri dan vena apakah 2:3 atau tidak. Gunakan mata kanan untuk memeriksa mata kanan pasien dan gunakan mata kiri untuk memeriksa mata kiri pada pasien. Pada segmen posterior, kita dapatkan refleks fundus oculi dextra dan oculi sinistra positif. Lalu papil dari oculi dextra dan oculi sinistra adalah bulat, batas tegas, warna merah normal, CD rasio 0,3 dan arteri banding vena adalah 2:3. Untuk makula dari oculi dextra dan oculi sinistra, keduanya refleks fovea positif normal dan retina dari oculi dextra dan oculi sinistra kontur pembuluh darah baik. Dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang sudah kita lakukan kepada Tuan MP, laki-laki 47 tahun, kita dapatkan diagnosis kerja berupa corpus alienum cornea oculi dextra
dengan komplikasi erosi kornea. Tata laksana yang kita berikan kepada pasien yang pertama adalah komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien. Jelaskan kepada pasien bahwa pada permukaan mata pasien terdapat benda asing yang mengakibatkan rasa pedih serta mengganjal pada mata. Jelaskan juga kepada pasien bahwa benda tersebut harus dikeluarkan dengan tata laksana sesuai prosedur. Jelaskan kepada pasien mengenai pentingnya penggunaan APD standar pada saat pasien bekerja dan berkendara. Jelaskan juga kepada pasien untuk menghindari mengucek mata saat kemasukan benda asing untuk menghindari komplikasi. Kemudian, jelaskan kepada pasien mengenai terapi yang diberikan dan minta pasien untuk menggunakan obat sesuai aturan pakai. Jelaskan juga kepada pasien untuk membuka beban tekannya setelah 8 jam. Jelaskan kepada pasien apabila keluhan bertambah berat setelah dilakukan tindakan seperti mata bertambah merah, adanya kotoran, bengkak, atau disertai penurunan tajam penglihatan, segera kontrol ke dokter. Dan jelaskan kepada pasien untuk konsul ke poli mata secara rutin. Untuk terapi non-medikamentosa, kita lakukan spuling mata terlebih dahulu menggunakan sput 10 cc yang berisi 9 cc larutan Aquades dan 1 cc povidone iodine 10%. Saat spuling, kita semprotkan ke arah fornix inferior sambil kita instruksikan pasien untuk menggerakkan matanya ke segala arah dan jangan lupa untuk membersihkan bagian konjungtiva tarsal. Setelah itu, kita lakukan upaya ekstrasi corpus alienum gram cornea oculi dextra dengan menggunakan kapas steril dengan ujung yang telah diruncingkan cotton tip atau dengan cotton bud. Arah pengambilannya dari tengah ke tepi, dan apabila belum terlepas, bantu dengan jarum 1 cc. Lalu kita lakukan beban tekan pada mata pasien. Kita berikan antibiotik spektrum luas terlebih dahulu, yaitu chloramphenicol. Lalu kita lakukan beban tekan selama 8 jam, yang bertujuan untuk mencapai waktu reepitalisasi, mencegah pasien mengucek mata, dan juga mengurangi gesekan pada kornea mata. Tata laksana farmakologis pada pasien ini, kita berikan levofloxacin eye drop 1 glutathione per 4 jam oculi dextra untuk mencegah infeksi sekunder, dan juga kita berikan artificial tears eye drop yang mengandung sodium chloride 4,4 mg dan potasium chloride 0,8 mg 1 glutathione per 4 jam oculi dextra yang bertujuan untuk melubrikasi mata. Pada pasien ini, kuat vitam adalah bonam karena tidak mengancam nyawa, lalu kuat fungsionam adalah bonam karena fungsi penglihatan tidak terganggu, dan untuk kuat senetionam adalah dubiat bonam karena dapat terjadi kembali. Oleh karena itu, edukasi jadi sangat penting. Beritahu kepada pasien untuk mengenakan APD lengkap, khususnya kacamata pelindung saat pasien melakukan pekerjaan. Sekian dari saya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.